Kepada Romo Magnis terlebih dahulu, mohon maaf majelis karena Romo Magnis telinga kiri lebih ini, jadi kita akan pelan-pelan. Silakan. Terima kasih majelis. Kepada Profesor Dr. Frans Magnis Suseno, terima kasih sudah berkenan menjadi ahli pada hari ini, merupakan guru besar emeritus Sekolah Tinggi Filsafat Triyakara, Jakarta. Izinkan kami bertanya kepada ahli. Ahli kita kenal sebagai ahli filsafat moral. Mohon ahli menjelaskan tentang filsafat moral dan sumbangannya dalam membantu menjelaskan masalah-masalah etika moral. Terima kasih, Yang Mulia. Saya dalam filsafat moral atau etika, biasanya saya pakai etika, kata etika, ada dua masalah yang relevan. Pertama, suatu perbuatan, kelakuan, sikap secara etis, secara moral dinilai bagaimana dapat dibenarkan secara etis atau tidak dapat dibenarkan. Itu pertanyaan normatif. Pertanyaan kedua adalah apabila seseorang melakukan sesuatu yang menurut norma etika tidak dapat dibenarkan, apakah dia harus dianggap secara moral bersalah atau tidak? Bisa saja dia tidak mengerti atau dia bingung. Perkenankan saya sedikit menjelaskan dua poin ini. Pertama, kita ambil contoh, apakah menembak mati orang yang tidak berdaya, yang tidak mengancam, secara etis dapat dibenarkan? Jawaban etika saya kira unanim, tidak dapat dibenarkan. Tentu ada kekecualian. Satu kecualian itu misalnya Algojo dalam menjalankan hukuman mati sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang satu itu di dalam sebuah pertempuran para kombatan boleh menembak sampai bunuh. Yang ketiga dalam rangka membela nyawa, baik nyawa sendiri dari bela sendiri maupun nyawa orang lain, itu kekecualian. Kecuali dalam tiga kasus ini secara etis jelas menembak mati orang adalah pelanggaran yang berat. Masih poin kedua yang penting di dalam rangka normatif. Apakah orang yang berhak memberi perintah dapat memerintahkan orang lain melakukan sesuatu, misalnya menembak orang yang sudah tidak berdaya sampai mati atau tidak? Di situ juga etika itu jelas jawabannya, memerintahkan sesuatu yang secara etis salah berat, tidak bisa dan tidak ada kewajiban untuk menaatinya, malah perintah yang tidak etis wajib ditolak. Itu yang pertama secara normatif. Pertanyaan kedua yang sudah sejak filsafat moral abad pertengahan, misalnya Thomas Aquinas, terus dan hampir semua filosof moral sependapat,
ada pertanyaan lain, yaitu mengenai kebersalahan orang yang melakukan sesuatu yang secara etis tidak dapat dibenarkan. Katakan saja misalnya ada orang yang atas perintah orang lain menembak mati seseorang. Secara etis orang itu sendiri kualitas moralnya harus dinilai bagaimana. Jawaban di dalam etika itu sebetulnya itu tergantung dari kesadaran orang itu pada saat itu. Misalnya tergantung dari suara hati. Suara hati mengatakan apa pada saat itu. Bisa saja dia bingung karena dia berhadapan dengan dua norma. Yang satu itu mengatakan menembak mati orang yang sudah tidak berdaya, tidak bisa dibenarkan, titik. Yang kedua, dia diberi perintah oleh orang yang berhak memberi perintah, wajib ditaati supaya melakukannya, lalu dia harus mengikuti yang mana. Etika normatif tadi mengatakan dia harus menolak melakukan perintah seperti itu. Akan tetapi dalam etika yang memeriksa kebersalahan seseorang, dan itu penting, akan ditanyakan apakah dia mempunyai cukup kejelasan. Misalnya dia bingung. Ada misalnya beberapa unsur yang amat sangat bisa membuat orang bingung. Yang memberi perintah itu bukan sekedar atasan. Misalnya rektor universitas kepada dosennya, melainkan bagaimana kalau misalnya perintah diberikan di dalam rangka militer, dalam operasi militer, atau dalam rangka kepolisian atau BRIMOB kalau mau. Di dalam situasi itu, melaksanakan perintah adalah budaya yang ditanamkan di dalam orang-orangnya. Kita di Indonesia tahu sering suka pakai istilah laksanakan. Laksanakan, datanya you anggap tepat atau tidak, bukan, laksanakan. Atau istilahnya siap. Siap. Dan jadi pokoknya orang itu mungkin juga perlu di dalam situasi. Nah, tambah pertimbangan begini. Polisi adalah salah satu lembaga, satu-satunya, saya ulangi, satu-satunya lembaga dalam masyarakat yang berhak melakukan kekerasan seperlunya, kadang-kadang sampai menembak. Polisi dalam melaksanakan undang-undang boleh memegang orang, mendorong orang, menangkap orang, menahan orang dalam situasi yang membenarkan, boleh menembak. Jadi bagi seorang polisi, rem psikis terhadap menembak mati orang tentu lain daripada orang biasa yang tidak di dalam situasi itu. Lalu faktor yang amat sangat menentukan kebersalahan, apakah orang betul bersalah atau tidak, yang juga akan kelihatan dari apakah dia kemudian menyesal atau tidak. Kalau tidak menyesal, ya tidak bisa dikatakan ada kebingungan. Tetapi kalau dia bingung karena berada di bawah pressure waktu, jadi bukannya dia disuruh oleh atasannya melakukan sesuatu yang tidak benar, tetapi sekarang juga
lakukan, itu tipe perintah yang amat sulit secara psikologis dilawan. Karena siapa dia? Mungkin dia orang kecil, jauh di bawah yang memberi perintah, udah biasa, laksanakan. Meskipun dia ragu-ragu, dia bingung. Itu tidak berarti bahwa sama sekali tidak ada kesalahan, tetapi itu jelas menurut etika sangat mengurangi kebersalahan. Saya tidak memakai istilah bisa dimengerti, itu terlalu banyak. Menurut saya, tapi itu saya pendapat, tentu orang mestinya tahu tidak bisa, tetapi dalam situasi bingung. Dalam budaya perintah, laksanakan. Berhadapan dengan atasan yang sangat tinggi mungkin ditakuti. Kebebasan hati untuk masih mempertimbangkan dalam waktu berapa detik yang tersedia mungkin tidak ada. Mungkin ini dulu yang mau saya katakan. Terima kasih atas penjelasan ahli. Dalam kajian filsafat moral, tadi ahli sampaikan terkait dengan suara hati sebagai panduan moral. Mohon dijelaskan tentang suara hati dalam mengambil keputusan, juga faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi suara hati dalam mengambil keputusan. Suara hati adalah istilah bagi kesadaran masing-masing orang tentang apa, bagaimana dalam situasi konkret tertentu ia harus bertindak supaya bertindak secara baik dan tidak jahat. Jadi itu semacam penilaian yang ada pada manusia, tentu berdasarkan hati nurani. Manusia punya hati nurani. Hati nurani mengatakan, lakukanlah selalu yang baik dan jangan pernah yang jahat, yang tidak adil dan sebagainya. Nah, dalam situasi konkret, misalnya saya di restoran dan ada orang lain duduk, lalu dia pergi, saya melihat ketinggalan dompetnya. Jadi situ suara hati akan mengatakan apa mungkin? Puji Tuhan saya dapat duit, atau dia merasa wah ini bukan hak saya, mungkin masih bisa mengejar. Suara hati. Dalam setiap situasi orang punya itu. Nah, suara hati dipengaruhi oleh kesadaran-kesadaran etis. Misalnya, saya mengandaikan bahwa orang normal tahu membunuh orang lain tidak dapat dibenarkan. Itu di satu pihak. Di lain pihak, dia berhadapan dengan perintah tegas dalam budaya, laksanakan, maka suara hati itu, dan dia tidak punya waktu untuk duduk, apalagi untuk berunding dengan orang lain, bagaimana sebaiknya di situ. Tidak, masalah 30 detik, 1 menit, ya diputuskan langsung, akibatnya mungkin mengancam dia juga. Nah, di situ suara hati sering akan bingung. Bisa juga dia bertindak menurut suatu naluri. Misalnya naluri laksanakan perintah. Itu ditanamkan di dalam dia tentu saja. Dan bisa saja belakangan, sehari kemudian, 10 hari kemudian, dia menyadari kok aku buat seperti itu. Dalam etika dikatakan itu tidak berarti bahwa sebelumnya pada saat dia bertindak, dia secara moral bersalah. Katakan saja saya mau memakai kata agama, dalam pandangan Tuhan, dia tidak akan dianggap sebagai seorang pendosa besar, karena Tuhan juga tahu manusia bisa bingung.
tidak tahu apa menjawab. Terima kasih atas penjelasan Ali. Baradae adalah seorang anggota Polri yang terikat oleh kewajiban untuk mengikuti perintah atasan, termasuk saat diperintah untuk menembak orang. Bagaimana saudara Ali melihat tersebut dari sudut pandang etika? Dari sudut pandang etika, di situ kita bicarakan dengan sebuah dilema moral. Di satu pihak, harusnya dia tahu bahwa yang diperintahkan itu tidak boleh diperintahkan. Tentu di situ juga bisa dipertanyakan apakah misalnya dalam budaya yang sangat mementingkan perintah, batas wajib melaksanakan perintah dibicarakan. Saya tidak tahu sama sekali hal itu. Jangan-jangan para, katakan saja misalnya di polisian, para polisi itu hanya dididik, pokoknya kamu harus taat selalu. Nah, secara etis dalam dilema itu bisa saja kejelasan penilaian yang bersangkutan itu yang jelas merasa amat susah karena berhadapan di satu pihak menembak sampai mati bukan hal kecil, setiap orang tahu, dia tahu juga. Di lain pihak yang memberi perintah itu orang yang juga dalam situasi tertentu malah berat memberi perintah untuk menembak mati. Jadi di situ di dalam dia dari sudut etika dalam situasi bingung, etika akan mengatakan kamu, saya jangan begitu saja mengutuk atau mempersalahkan dia. Objektif dia salah. Dia harus melawan, tetapi apakah dia bisa mengerti? Dan dalam etika pengertian, kesadaran itu merupakan unsur kunci. Terima kasih, Saudara Ali. Tadi Saudara Ali menyampaikan terkait dengan dilema moral. Dalam perkara ini terjadi, fakta terjadi bahwa ada relasi kuasa yang sangat jauh antara terdakwa Richard Eliezer dengan terdakwa Ferdy Sambo. Pak Saudara Ali bisa menjelaskan dari sisi filsafat etika dengan terkait relasi kuasa? Itu tentu relasi kuasa adalah sesuatu yang amat sangat biasa bagi manusia. Relasi kuasa pada dasarnya adalah bahwa orang berada dalam situasi di mana dia atau berwenang memberi perintah yang harus ditaati atau dia wajib melaksanakan perintah. Relasi kekuasaan itu umum di dalam bisnis, di perguruan tinggi, dalam ya di keluarga mungkin tidak, tapi lewat bagi anak, di dalam setiap organisasi tentu ada struktur, ada atasan, atasan paling atas dan sebagainya. Jadi relasi kekuasaan adalah situasi. Kalau kita ambil kepolisian, tentu saja relasi kekuasaan itu sangat penting karena fungsi polisi di dalam masyarakat juga sangat penting. Polisi itu yang membantu negara supaya pelanggaran hukum tidak terjadi, dan kalau terjadi diberikan sanksi. Polisi yang melaksanakan itu
Karena itu di dalam rangka polisi, relasi kekuasaan sangat jelas siapa yang memberi perintah, siapa yang harus menaati. Kalau saya tidak salah observasi itu bahkan kelihatan dalam dua orang polisi ketemu, kalau yang satu lebih tinggi kelihatan dengan bentuk tubuh itu berbeda. Itu di dalam bisnis tidak demikian. Jadi relasi kekuasaan di situ berarti bahwa orang yang dalam relasi harus taat selalu akan mengalami tegangan, kesulitan kalau dia diperintah sesuatu yang dia sendiri merasa tidak boleh dilaksanakan. Itu masalahnya. Jadi dia tidak bebas memilih begitu saja kulakukan, misalnya kutembak orang itu, tetapi dia diperintah, dia tahu bahwa perintah harus dilaksanakan, bahwa dalam lembagaku, yaitu misalnya di kepolisian, menaati perintah sebetulnya nggak bisa dipertanyakan. Nah itu yang lalu berarti kalau dia melakukan sesuatu yang secara etis ansih pada dirinya sendiri tidak bisa dibenarkan, bisa juga dianggap bahwa dia tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas itu. Terima kasih, Saudara Ali. Bahwa dalam peristiwa penembakan yang dilakukan Eliezer terhadap almarhum Joshua, apakah Saudara ahli melihat penembakan dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan etis yang besar setelah penjelasan Saudara ahli yang sebelumnya? Khusus untuk peristiwa penembakan yang dilakukan oleh Eliezer terhadap almarhum Joshua, apakah menurut Saudara ahli penembakan itu dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan etis yang besar yang tadi Saudara ahli sudah jelaskan bahwa dia berdasarkan perintah? Jadi dalam etika itu memang selalu dibedakan antara yang normatif dan kebersalaan seseorang. Yang dalam agama, di agama Katolik, kebersalahan itu disebut berdosa, ya, orang berdosa. Tapi dalam etika saya tidak pakai istilah itu. Dalam etika saya pakai istilah bersalah secara etis, boleh dituduh kamu secara etis adalah buruk. Kita dalam bahasa biasa mempunyai istilah itu orang jahat misalnya. Jahat itu berarti etis buruk. Nah, orang yang dalam situasi relasi kekuasaan tadi melakukan sesuatu yang sebetulnya secara objektif menurut etika normatif jelas tidak boleh dilakukan, belum tentu bisa disebut jahat. Karena dia tidak melakukannya karena sebetulnya mengabaikan norma moral, tapi tidak tahu mana yang ditaati. Penilaian moralnya itu dalam suara hati keliru. Dalam etika faham suara hati yang keliru banyak dibicarakan. Di situ dikatakan orang wajib untuk membentuk suara hati, jadi supaya perasaan moral sesuai dengan norma-norma objektif. Tetapi orang yang sesudah melakukan sesuatu sadar, wah keliru itu, tidak berarti bahwa sebelumnya dia orang jahat. Jadi dari sudut kebersalahan pribadi itu amat sangat relevan. Yang dinilai pada orang adalah
secara etis, tanggung jawab etis di dalam kasus itu. Jadi sejauh mana dia bertanggung jawab, tanggung jawab seperti tadi saya katakan, makin dia bingung, makin dia mungkin merasa antara dua kewajiban, jangan melakukan ini, tetapi taatilah. Kebingungan itu mengurangi kejelasan suara hati, dia bisa keliru tanpa boleh disebut jahat atau itu. Terima kasih untuk penjelasan Saudara Ali. Pertanyaan dari saya yang terakhir, Ali, terkait dengan peristiwa penembakan terhadap Yosua oleh Eliezer, dari sudut kajian filsafat moral, apa saja unsur-unsur yang menurut Saudara Ali dapat meringankan terdakwa Eliezer? Menurut saya yang tentu paling meringankan adalah kedudukan yang memberi perintah itu. Itu bukan ajutannya atau macam itu, tapi orang yang berkedudukan tinggi, yang jelas berhak memberi perintah, yang di dalam, sejauh saya tahu, di dalam kepolisian tentu akan ditaati. Jadi tidak mungkin orang katanya Eliezer itu 24 tahun umurnya, jadi masih muda itu, ya laksanakan, itu budaya laksanakan. Itu adalah unsur yang paling kuat. Yang kedua, tentu keterbatasan situasi, itu situasi yang tegang, yang amat sangat membingungkan. Saya kira semua itu, di mana dia pada saat itu juga harus menentukan laksanakan atau tidak. Tidak ada waktu untuk melakukan suatu pertimbangan matang, di mana kita umumnya kalau ada keputusan yang penting mengatakan coba ambil waktu tidur dulu. Dia situ bisa tidur, dia harus langsung bereaksi. Menurut saya itu tentu dua faktor yang secara etis sangat meringankan. Tambahan satu poin yang tadi saya sebutkan juga, dalam kepolisian seperti di dalam situasi pertempuran militer, di dalam kepolisian memang bisa ada situasi di mana atasan memberi perintah tembak. Itu di dalam segala profesi lain tidak ada itu, di mana perintah itu. Jadi bahwa seorang atasan polisi memberi perintah tembak itu tidak total, sama sekali nggak masuk akal. Kalau ketua sekolah tinggi filsafat Driakara tersinggung berat menyuruh saya punya pistol, saya tidak punya, menembak, ya jelas saya ke masa. Tapi di polisi itu lain, karena atasannya dia dalam situasi tertentu bisa memberikan. Berarti juga bahwa resistensi di dalam yang menerima perintah itu lebih lemah, karena dia tahu itu kadang-kadang mungkin. Ini jawaban saya. Dilanjut saksi yang lain dulu aja. Kita tutup ini, Mulia. Habis satu pertanyaan, okay. Setelah Silakan. sudah selesai, Romo. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Romo. Saya mau tanya Romo, ini ada sebuah kitab, Baharudin Lopa. Beliau, ya, Pak Baharudin Lopa, mantan Jaksa Agung. Dia bilang bahwa banyak yang salah jalan, tetapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Dalam perkara ini kami melihat bahwa saudara Richard Eliezer ini mengakui dengan jujur
bahwa ia yang menembak Joshua, dan dia juga melihat Ferdy Sambo menembak Joshua. Sedangkan Kuat Maruf dan Ricky, mereka ada di situ tapi mereka tidak mengatakan tidak melihat. Nah, kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Richard Eliezer ini adalah dia telah berani menjadi benar walaupun dia sendirian. Dan karena itu kami ingin minta pandangan dari Romo tentang karakter secara moral etika seseorang seperti Richard Eliezer yang mengakui kesalahannya, bertobat, dan mau menjadi justice collaborator. Terima kasih, Romo. Ini tentu menunjukkan bahwa belakangan yang bersangkutan menyadari bahwa dia seharusnya tidak melakukannya. Saya tentu mengandaikan juga bahwa yang menjadi justice collaborator karena memang ingin supaya kebenaran itu terangkat. Saya anggap ini suatu keinginan yang sangat wajar dan juga perlu supaya kasus itu menjadi jelas. Jadi dia sesudah menyadari apa yang dilakukan, dengan cara itu barangkali saya kan bukan seorang psikolog, barangkali dia mau melakukan sesuatu yang dalam etika selalu dituntut. Kalau suara hati keliru, belakangan kelihatan suara hati keliru, etika mengatakan tidak berarti tadi kamu bersalah, tetapi sebisa-bisanya akibat buruk kekeliruanmu pada orang lain perlu ditiadakan. Jadi berusaha supaya dia tidak menderita karena kamu tadi keliru. Mungkin saya bisa mengerti bahwa mau menjadi justice collaborator juga berarti sekurang-kurangnya ikut membantu supaya kasus yang kompleks dan buruk itu dapat mencapai kejelasan. Terima kasih ahli yang sudah menyampaikan. Karena waktu kita diberikan terbatas, maka kita akan kepada ahli psikolog. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.